berlama-lama lagi, langsung kita eksekusi aja pakai pohon kebenaran. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah diajarin ya pohon kebenaran itu apa. Nah, mungkin aku ulang tipis aja. Bentar, aku ganti dulu. Oke. Nah, di pohon kebenaran ini, teman-teman itu bakal menemukan soal-soal yang kayak gini. Oke, udah kelihatan. Nah, teman-teman itu bakal ketemu sama soal-soal tipe yang kayak gini. Kayak gini. Di mana A itu menuju B. Itu sama aja dengan negasi A atau B. Jadi, yang kayak tanda menuju gitu, itu B. Atau kayak, ya, A itu kayak ada keterangan sama si B, itu bakal ditulis kayak gini. Nah, sama juga halnya kalau misalnya nih, A atau B itu C. Nah, itu kalau diubah, itu negasinya ditaruh keluar dulu di di luar tanda kurungnya, baru kita ubah si tandanya ini ke si atau. Dan si ataunya ini dan si negasinya ini bakal dimasukin ke dalam. Jadi negasi A. Oh, boleh. Sebentar, guys. Oke, maaf guys ada sedikit distraksi. Terus jadi ya kayak gitulah. Kalau misalnya nanti ada combo dari negasi terus gini kan berarti kan kayak ada dua negasi nih. Nah, jadi teman-teman tuh nggak usah bingung. Ya negasinya disatuin jadinya hilang dan si tandanya ini berubah jadi atau kayak gitu. Cukup simpel untuk ini dan nggak susah-susah banget untuk memahami satu ini, Kak. Kenapa aku bilang ini itu masuknya penting? Karena nanti di pohon kebenaran teman-teman bakal nemuin banyak banget tipe-tipe soal yang kayak gini. Kayak contohnya nih, kayak contoh kalimat yang ini. Sini dikasih tahu Andi adalah anak yang cerdas. Dibuat dengan tanda P. Nah, Andi anak yang cerdas. Nah, Andi rajin belajar. Nah, sini Andi rajin belajar, maka Andi akan menjadi juara kelas. Jadi bisa ditulis tuh P, N, Q, itu R. Nah, kalau misalnya kita ubah biar ini bisa kayak gini doang tandanya dan sama atau, berarti kan kita harus ngubah nih si ini P, terus itu dan terus negasi Q, terus atau R. Nah, kayak ini jawabannya. Gitu. Jadi ya teman-teman harus punya dasar yang aku bilang kayak punya pondasi yang kuat lah untuk apa? Untuk bisa memahami ini gitu. Bentar ya. Oke. Nah, mungkin dari penjelasan aku tentang pohon kebenaran sih cukup sampai situ doang ya. Dan juga aku rasa sih teman-teman juga udah apa ya? Udah paham banget mengenai pohon kebenaran itu. Jadi kalau misalnya di sini kayak contohnya ini tuh ceritanya kita mencari kalau misalnya Andi itu eh, kalau misalnya si Andi itu istirahatnya cukup apakah Andi itu juara kelas atau enggak, berarti kan kita harus membuktikannya dengan Andi tidak apakah Andi juara kelas itu harus dibuktikan. Berarti lawannya itu berarti si negasinya dong. Berarti apakah Andi tidak juara kelas gitu dan. Nah, jadi kita membuktikan si min R-nya ini itu kita sambungin dengan si R. Jadi sesimpel dimana ini tuh kita cari untuk ngabisin ini dan bisa ngasilin ini sampai nanti ini sama-sama habis gitu. Nah, terus bentar. Save tempat buat ini. Oke. Oke guys. Nah, selesai dari situ, kayak
apa ya? Kayaknya udah cukup deh untuk tabel kebenaran penjelasan singkat dari aku. Mungkin kita langsung eksekusi aja ke si ininya. Ke si wordnya, soalnya. Nah, pohon kebenaran. Jadi kita harus bedah dulu nih kata-katanya per kalimat. Nah, itu kunci biar kalian bisa mudah untuk pohon kebenaran itu adalah bedah per kalimatnya. Jadi aku mulai dari kalimat pertama. Oke, aku mulai dari kalimat pertama. Pakai aja. Nah, di sini dikasih tahu setiap pecinta kopi manis, pahit, atau asam. Nah, kita dapat nih kalau misalnya ada kopi manis, ada kopi pahit, ada kopi asam. Lanjut, ada espresso, yaitu minuman yang kopinya pahit. Nah, berarti kita bisa bikin ini E itu espresso, terus cappuccino, terus tubruk. Aku bikin T aja. Nah, kita bisa dapat premis pertama nih. Kalau misalnya si espresso itu adalah minuman kopi yang pahit, berarti E itu pahit. Premis kedua itu kita dapat cappuccino adalah minum kopi yang manis, berarti C itu manis. Dan yang ketiga itu adalah kopi tubruk adalah minuman kopi yang asam. Berarti tubruk itu sama dengan asam. Oke, kita dapat kalimat dapat premis 3 premis nih. Selanjutnya kita lanjut. Budi adalah seorang pecinta kopi. Nah, berarti kita tahu ini kalau misalnya si Budi adalah pecinta kopi. Nah, lanjut dikasih tahu nih, bagi orang pecinta kopi itu pasti nggak suka salah satu jenis kopi seperti yang seleranya atau tidak menyukainya jika tidak sesuai. Jadi bisa kita kategorikan nih kalau misalnya ada orang yang suka satu kopi, contohnya suka cappuccino nih. Berarti dia tuh kalau misalnya coba apa ya nggak suka pasti yang kayak espresso sama tubruk itu nggak suka karena dia udah suka sama satu kopi gitu. Nah, orang yang tidak pernah mencoba kopi tertentu pasti nggak menyukai kopi tersebut. Kayak contohnya orang yang nggak pernah coba tubruk nih. Nah, tiba-tiba dia coba kopi tubruk. Nah, pasti dia nggak suka kopi tersebut dari kalimat itu. Nah, dikasih tahu nih, kalau misalnya Budi itu nggak pernah meminum espresso atau kopi tubruk. Jadi, Budi hanya menyukai kopi manis. Yang bisa kita kategorikan kopi manis adalah cappuccino. Nah, kita bedah nih untuk dapetin premis keempat. Nah, dari premis keempat, kita tahu kalau misalnya orang yang nggak pernah mencoba kopi, orang yang nggak pernah mencoba kopi tertentu, pasti nggak menyukai kopi tersebut. Jadi, kita bisa bikin dengan kita mengetahui kalau misalnya nih, Budi itu hanya menyukai kopi manis. Nah, berarti kita tahu dong kalau misalnya Budi ini itu bisa dikatakan pernah minum cappuccino karena cappuccino itu kopi manis. Jadi kita bisa bikin coba aku bikin di sini PE itu artinya pernah minum espresso. Terus PT itu pernah minum tubruk, itu pernah, dan PC itu pernah cappuccino. Nah, jadi kita bisa bilang nih, kalau orang yang nggak pernah mencoba kopi tertentu, berarti dia nggak suka tuh. Nah, kita pakai si Budi ini jadi orangnya. Berarti dia itu nggak mau espresso, di mana itu negasi E. Dan si PT itu nggak suka sama step. Nah, gitu. Berarti orang yang nggak pernah coba tubruk berarti nggak suka kopi tubruk.
orang yang nggak suka espresso, berarti nggak suka espresso gitu. Dan negasi premis keenam itu mengatakan kalau Budi itu nggak pernah minum espresso atau kopi tubruk, berarti dia nggak pernah minum espresso atau kopi tubruk. Dan yang ketujuh dikasih tahu kalau Budi hanya menyukai kopi manis. Nah, lanjut. Ini dikasih tahu, buktikan kalau si Budi itu nggak suka espresso. Nah, kita bisa disuruh untuk membuktikan si si negasi E-nya ini itu bener nggak kalau si Budi itu nggak suka espresso. Nah, tips dari aku adalah saat aku ngerjain ini pas UAS, itu adalah mencari si E-nya. Si E-nya mana yang bisa aku habisin lebih dulu. Nah, sebentar. Nah, wait. Oke. Nah, jadi aku bisa dong bikin kayak gini. Untuk ngebuktiinnya, aku pakai cara si negasi E. Berarti aku nyari premis di mana bukan negasi E dong. Berarti itu si E gitu. Bentar. Soalnya nggak tahu. Oke, berarti kita harus nyari suatu hal yang berlawanan dengan si negasi E-nya itu. Berarti si dong, kita harus nyari si E-nya. Nah, dari premisnya ini kita bisa dapat kalau misalnya si E-nya itu ada si premis pertama. Jadi kayak kita tulis E, B. Nah, ingat, ini kan belum apa ya? Belum kita ubah. Jadi kita ubah dulu. Oh ya, semua tandanya belum aku ubah, jadi aku ubah dulu. Ini berarti negasi E. Kita ubah dulu di sini negasi E atau B. Terus di sini negasi C atau M. Terus ini negasi T, ini A. Ini berarti PE negasi E. Terus ini PT negasi T. Terus ini PE negasi PT. Oke, udah. Ini aku kasih. Oke. Nah, udah dapet nih yang udah kita ubah. Jadi langsung aja kita cari ya, teman-teman, yang menyesuaikan si negasi E-nya ini. Ntar aku coba cek dulu, kayak ada yang salah deh. Negasi E.
Kan nggak tahu anjing. Bete. Oke. Nah, karena tujuannya itu membuktikan ini, berarti kita ngasumsikan sementara kalau misalnya si Budi itu menyukai espresso gitu. Berarti kita bisa bikin dong kalau misalnya kita menggunakan klausa, kalau misalnya si espresso itu, kalau misalnya si Budi itu, nah, berarti kita bisa bikin di sini, ini si E, dan kita gunain yang ada negasinya E gitu. Ada ini sama ada ini. Nah, udah kayak gitu, berarti teman-teman bisa dong apa ya? Bisa menggunakan si E untuk ngabisin si ini, si E yang ini. Kita gunain yang ini. E, E atau negasi E. Nah, kan kalau misalnya kayak gitu kan ini sama ini kan habis ya. Jadi menghasilkan PE. Nah, terus PE ini kita harus nyari PE di mana PE-nya itu negasi gitu. Nah, di sini tuh kan ada dikasih tahu nih. Kita bisa pakai yang ini dong. Nah, sebentar. Aku serius. Nah, E itu kan hilang, jadi sisanya PE gitu kan. Nah, di premis itu adalah Budi itu tidak pernah, masukin gak sih guys? Budi itu nggak pernah coba espresso. Nah, ini Budi itu nggak pernah coba espresso dan nggak pernah atau kopi tubruk. Ya aku pisahin aja biar kerjanya enak. Ya aku coret aja. Nah, kita bikin di sini kalau misalnya dia itu nggak pernah, ini premis ke-6, nggak pernah coba espresso dan nggak pernah coba kopi tubruk. Nah, jadi ini bisa kita gunain premis ke-6 untuk ngejawab si PE. Jadi kita bikin negasi keempat. Nah, berarti ini valid nih guys. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan, jadi yang ini tuh gimana? Yang sisanya ditaruh lagi atau enggak? Nah, jawabannya gak usah, ignore aja. Karena kita udah langsung bisa membuktikan dengan valid gitu. Nah, kalau kalian sadar kan aku dari tadi apa ya? Sedikit teman-teman itu coba ngebedah, dan setelah kalian ngebedah, kalian coba satu-satu pohon kebenarannya sampai kalian bisa menyelesaikan itu valid. Nah, kayak aku tadi kan aku satuin kan si pernah coba espresso sama pernah tubruknya. Nah, coba teman-teman pisahin aja biar bisa dapetin si validnya. Intinya teman-teman itu kerjaannya cuma untuk membuktikan kalau itu valid atau enggak gitu. Untuk pohon kebenaran mungkin ada yang masih mau ditanya atau lagi bingung banget dari penjelasan aku, boleh banget ditanyain. Kalau aman kasih tau aman guys. Kalau ada yang mau ditanya tanyain aja. Anjay, oke. Katanya aman ya. Kalau katanya aman, kita lanjut aja. Nah, selesai kita belajar pohon kebenaran, itu soal selanjutnya itu adalah tentang logika predikat. Nah, logika predikat itu apa sih gitu? Logika predikat itu beda banget sama logika proporsional. Nah, mungkin dosen Bu Herna atau Pak Agus atau dosen-dosen lain udah ngejelasin ya apa perbedaannya. Nah, di logika predikat ini kita itu pakai yang namanya term predikat sama fungsi proporsional, dan kita pakai kuantor. Kuantornya itu ini sama ini. Di mana ini tuh universal dan ini eksistensial. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah, sini ada contohnya. Nah, untuk universal itu kan ada ini ya, ada A, dan ini eksistensial. Jadi setiap soal yang ada tulisan beberapa, sebagian, ada, dan tidak semua,
itu pasti pakai kuantor yang ini. Dan juga untuk kalau misalnya ada soal for all, untuk semua, kayak ada kata-kata seluruh, setiap, semua, barang siapa dan siapapun, itu pakai kuantor yang kayak gini. Kuantor universal gitu. Nah, jadi mungkin penjelasan aku singkatnya kayak gitu. Nah, aku langsung aja ke contoh soalnya. Oke. Nah, bentar. Oh, oke. Siap-siap. Izin. Izin nggak? Dalam menjawab pohon kebenaran cukup membuktikan aja, terus sebelumnya harus dijabarkan dulu permasalahannya kayak agar nilainya lebih maksimal. Maksudnya agar nilai lebih maksimal gimana? Kalau dari aku sendiri ya, dalam menjawab pohon kebenaran itu cukup membuktikan aja benar. Karena kita itu kan disuruh membuktikan ya. Dan kalau sebelumnya harus dijabarkan kayak permisalan kayak menuju P itu memang memang harus dijabarkan dulu. Gak bisa teman-teman yang kayak gini ya. Ini bentar aku apain dulu. Jadi setiap ada soal yang kayak gini, teman-teman itu harus banget untuk kejabarin dia jadi gini. Jadi negasi pakai atau, karena gitu cara jawabnya. Soalnya nanti di dalam pohon kebenaran itu nggak ada tanda kayak gini guys. Itu semuanya hanya ini sama ini untuk menjawab soal pohon kebenaran gitu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman juga ngejawab ujiannya kayak gitu, biasanya langsung disalahin sih guys. Soalnya dari jalannya aja udah beda banget dari yang diajarin. Kalau dari Bu Herina biasanya tuh langsung disalahin ya guys. Soalnya beliau itu ngajarinnya nggak boleh pakai kayak gini, karena yang kayak gini tuh harus diubah jadi atau gitu. Dan juga bukan agar karena itu jawabannya guys, jujur. Oke. Baik Kak, terima kasih. Aman banget nyam. Lanjut aja ya. Nah, ini materi logika predikat. Oke. Nah, kita dapat 3 soal di tahun aku kemarin, itu ada 3 soal. Bentar. Oke. Nah, aku percaya ke teman-teman semuanya kalau kalian tuh udah bisa bedain di mana predikat, di mana subjek, di mana objek gitu ya. Jadi di notasi predikat itu udah aku yakinin ke teman-teman kalau teman-teman udah paham gitu, yang mana predikatnya, yang mana ini subjeknya gitu. Oke. Jadi aku langsung aja ke nomor 2. Di situ ada soal terdapat beberapa. Nah, udah ada kata beberapa. Berarti kita udah pakai kuantor eksistensial yang ini. Nah, udah pasti dong karena udah beberapa, bukan seluruh, bukan semuanya. Enggak, intinya enggak pakai kuantor not for all gitu. Berarti kita pakai si E. Nah, lanjut. Terdapat beberapa orang yang berpikir bahwa Mahesa Jenar dan Kamandoko keduanya adalah raja silat. Oke, kita langsung eksekusi aja. Untuk nomor 1, pakai kuantor yang kayak gini karena beberapa. Nah, beberapa orang X berpikir bahwa X raja silat. Mahesa Jenar atau raja silat Kaman. Nah, kenapa aku bisa ngejawab ini tuh seperti ini gitu. Nah, teman-teman, X ini kita bikin jadi berpikir. Jadi beberapa orang berpikir kalau misalnya si X itu raja silat gitu. Jadi orang yang berpikir kok si raja silatnya itu adalah Mahesa Jenar sama raja silatnya itu Kamandoko. Makanya si X-nya itu tuh kayak ngasih tahu orang itu berpikiran kok si X-nya itu raja silat gitu. Jadi raja silatnya itu Mahesa Jenar sama raja silatnya itu si Kamandoko gitu caranya. Nah, terus yang nomor 2 itu adalah Richard ketiga adalah seorang raja yang baik, tetapi beberapa orang berpikir tidak. Nah, udah pakai beberapa. Berarti kita pakai kuantor yang ini. Kita buat aja.
karena aku sesuaiin sama kalimat ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat ini juga di depan kayak nomor 1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya juga teman-teman seingat aku ya, kalau misalnya teman-teman juga mengikutin kalimatnya juga itu nggak apa-apa juga sih guys. Nah, kayak Raja Richard 3 adalah, dan berarti baik si Richard ketiganya, karena si Richard ketiganya itu kan si baiknya itu adalah predikatnya kan. Dan tetapi beberapa orang berarti pakai kontor X, orang X nah berpikir bahwa X itu tidak baik, berarti negasi baik. Richard 3. Nah, gitu. Jadi karena Raja Richard 3 itu baik, tapi beberapa orang berpikir kalau si X itu, si orangnya itu berpikir Richard ketiga itu nggak baik gitu. Jadi kalau di sini tuh X-nya itu adalah orangnya, orang X gitu. Jadi kayak orang berpikir kalau misalnya si X ini berpikir kalau misalnya si Richard itu nggak baik gitu. Oke, lanjut aja yang ketiga. Ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Inggris, tetapi tidak untuk berbahasa Inggris. Jadi kita bisa pahami nih, ada siswa nih di sekolah yang bisa berbahasa Indonesia, tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Berarti kan ada siswa nih sekolah. Nah, itu pada bisa bahasa Indonesia, tetapi beberapanya ini bisa untuk bahasa Inggris tuh. Berarti tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Berarti kan ada siswa yang bisa bahasa Indonesia, tapi ada siswa yang bisa bahasa Inggris juga, dan ada siswa yang bisa bahasa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Inggris. Berarti kan itu kategorinya beberapa gitu. Karena nggak digeneralkan kalau misalnya sekolah itu bisa bahasa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi ada doang, berarti cuma beberapa siswa doang. Berarti kita pakai kuantor yang sama juga, yaitu kuantor beberapa eksistensial. Berarti sini berapa siswanya X bisa X Indonesia dan tidak bisa X Inggris gitu. Jadi ada beberapa siswa nih yang bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Berarti kayak ada tapi nggak bisa digeneralkan kalau misalnya itu semua nggak bisa gitu. Nah, terus aku lanjut aja. Bentar. Di nomor 2 ini masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Aku takut banget ada apa. Aman nggak untuk nomor 2 atau masih ada kemungkinan yang dari notasi kita disuruh buat kalimatnya nggak Kak? Nggak mungkin sih guys, karena kalau misalnya kita dibuat dari notasi terus ke kalimat itu jadi banyak persepsi gitu, maksudnya kayak jadi banyak hal gitu. Biasanya dari soal langsung disuruh jadi bikin notasi sih, nggak yang kayak bikin notasi terus tiba-tiba bikin kalimat tuh nggak pernah. Selihat aku nggak pernah ya guys. Gak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada, tapi kayaknya nggak akan. Ada mungkin yang ditanyakan selain nyam? Oke. Oke, aku lanjut aja ya. Mungkin nanti sharingnya apa? Bakal apa? Ini dia pertanyaan yang biasanya apa ya? Lupa. Soal ketiga mana nih? Oke.
Ini soal yang biasanya menjadi penyelamat nilai-nilai logika kita, teman-teman. Yaitu law logic. Karena ini paling mudah, semudah-mudahnya orang paling mudah ngerjain soal di law logic. Dan poinnya 25 lagi. Oke banget kan? Jadi disuruh buktikan apakah ekivalen antara tuliskan hukum logi dan juga tuliskan hukum logika di setiap langkahnya. Nah, kita split layer gak sih? Ini aku buka hukum logika. Oke. Gimana cara split layer ya? Hukum logika. Nah, jadi teman-teman aku saranin kalau misalnya nanti logika pasti itu bakal open book. Jadi print lah law logic guys, karena ini sangat berguna banget bagi kalian guys, ini semua. Nah, jadi aku langsung aja di soal pertama itu kita dikasih A atau negasi B, C, oke. Nah, dari sini kita langsung cari nih, mana sih yang bisa kita pakai untuk mengerjakan soal ini, gitu, teman-teman. Nah, teman-teman cari yang sesuai sama yang kita implementasikan itu. Kita cari dulu. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, kalau misalnya hukum implikasi itu selaras gak sama ini? Menurut kalian cocok nggak kita implementasikan di sini? Untuk yang ada kayak gini kan nih, cocok dong, bisa diubah ke sini dong. Jadi langsung aja kita kerjain pakai hukum implikasi. Berarti kita taruh sini negasi A atau negasi B langsung berubah, atau C sama dengan tulis yang sama. Ini tuh implikasi. Nah, lanjut kita masukin si negasinya. Nah, kalau di sini tuh dia masuknya kalau misalnya mau masukkan negasi ke dalam apa namanya? ke dalam kurung itu masuknya teori De Morgan. Nih. Nah, jadi langsung aja kita sikat negasi A atau B itu C negasi A. Berarti ini tandanya berubah dong. Jadi gini. Karena kan kena negasi kan. Jadi B terus atau C terus negasi A sama B C. Nah, pakai teori De Morgan. Udah. Cuma dual step aja, teman-teman bisa langsung membuktikan kalau ini itu sama atau ekivalen. Begitu teman-teman. Nah, lanjut kita ke nomor kedua. Negasi A itu B, negasi A, B, oh, B, negasi A. Oke, ini tuh udah paling mudah dan udah bisa kita lihat sendiri ya. Itu langsung pakai biconditional, guys. Bipositional ekivalen. Sama nggak guys penerapannya guys? Nih, nih pakai kayak gini, terus hasilnya kayak gini.
harus dibuktikannya kayak gini. Udah cocok nggak dengan kayak gini? Terus hasilnya kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini. Udah cocok nggak untuk diimplementasikan? Udah cocok. Satu step aja. Satu step aja. Itu kita langsung ubah A negasi itu ke B atau B ke Pusing kan lo dengarnya. negasi A. Udah pakai biconditional. Selesai. Jawaban nomor 3. Gampang banget. Misalnya law logic itu penyelamat penyelamat kita dalam mengerjakan soal, guys. Jujur. Izin Kak, setiap tahapan law logic itu harus ditulis ini tahap implikasi atau biimplikasi dari itu Kak. Dosen masih izin guys, izin menegaskan ya. Izin menegaskan. Gini guys. Di soalnya aja udah ditulis gue. Buktikan apakah ekuivalen. Tuliskan hukum-hukum logika di setiap langkahnya. Berarti udah bisa menjawab dong. Kalau misalnya di tahap-tahapnya harus ditulis kayak gitu. Jadi dosennya menegaskan, soalnya juga menegaskan kayak gitu teman-teman. Gitu. Yuk, yang typing izin mau SS jawabannya boleh tidak? Boleh banget. Oke, aku SS dulu. Aku scroll ke atas dulu ya. Ya, jadi apa ya? Nyam, hati-hati nyam. Nyam harus baca apa ya? Baca soal ya. Kalau nanti nyam tidak membaca jadi tidak bisa menjawab soal. Ada contoh yang hasilnya tidak ekuivalen nggak Kak? Pasti jujur. eh Biasanya nggak akan banget untuk tidak ekuivalen gitu. Bukan berarti bakal tidak akan pernah gitu. Tapi so far dari aku, ntar biar sekalian biasa juga ya. Karena aku ngobrol-ngobrol tipis. Nih, yang tadi mau SS nih, silakan. Nih nomor 1 ya. Kasih tahu kalau misalnya udah. Ntar. Oke, ini kelihatan gak sih? Oh, kelihatan. Oke, mungkin aku jawab dulu. eh Contoh hasil yang nggak ekuivalen itu nggak bakal kayaknya nggak akan dikasih soal kayak gitu. Itu menjebak banget jujur, dan itu buang-buang waktu banget. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih soal kayak gitu. Pasti semudah ini. Dan biasanya ya kalau misalnya dosennya Bu Erlina, itu biasanya Bu Erlina itu lebih ngegoreng di nomor 1 atau nggak nomor 2. Itu pasti digoreng. Karena biasanya nomor 3 itu cuma jadi penyelamat nilai doang, guys. Nyam udah nomor 1 nyam. Kok nyam sih? Yang username buah-buah nih. Udah belum nomor 1, biar aku scroll kedua. Udah, oke. Lanjut. Nomor 2 udah. Nomor 2 udah, bos. Nomor 3 terakhir dah. Nomor 3. Sumda, oke. Mungkin saya nyam, kakak, dan user buah-buah ini ada yang mau ditanya ini dari teman-teman yang mungkin masih kurang nih, masih belum paham nih Kak, izin gitu. Sudah muka buah-buah.
Sudah, terima kasih. Mungkin teman-teman datang dari kelas-kelas yang berbeda juga ya. Kayak ada dari kelasnya Pak Gus, ada datang dari kelasnya datang dari kelasnya Bu Herlina. Nah, saran dari aku, teman-teman belajarin yang ketiga itu pohon kebenaran, logik, dan apa sih lagi deh? Logik, pohon kebenaran, terus selalu lupa yang kedua guys, sama logika predikat. Nah, logika, jujur kemarin aku pas ngerjain soalnya aja, aku itu banyak banget ngawur di logika predikat karena pertama karena udah habis banget energi di pohon kebenaran, jadi pas di kedua itu rada ngawur, jadi ya gitulah, jadi agak-agak kurang gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain, nanti intinya saran dari aku kalau kalian ujian jangan bergadang guys, karena nanti nggak fokus, nanti pusing, nanti tergoreng-goreng, terpanggang-panggang, gak asik banget. Apalagi logika, jujur, logika memang harus logika sendiri guys. Sama saran dari aku ya, ini saran dari aku dan ini real fakta, no no apa ya, no fake. Kalian saran dari aku adalah ujian jangan nyontek, udah. Ujian jangan nyontek. Kenapa gak usah nyontek? Karena kalau nyontek itu intuisi kalian atau kayak sense of, gak tau kayak kenapa aja tiba-tiba kayak agak rusak gitu kalau misalnya nyontek gitu. Kalau kalian gak nyontek terus kalian percaya sama jawaban kalian, niscaya AA dari tangan lah guys. Tuh, izin. Gak bisa, ya sebenarnya gak bisa aku prediksi harus 100% dapat A ya, tapi at least kalian udah bisa ngejawab kalian dengan baik lah. Tuh. Oke, saran aku jangan jangan nyontek, percaya sama jawaban kalian sendiri. Intinya mungkin dari penjelasan aku cukup singkat banget karena cuma berapa soal doang, dan soal dari aku juga ya bisa dibilang perulangan, dan PPT-nya Bu Herina itu sangat berguna banget bagi nusa dan bangsa untuk menjawab logika. Jadi apalagi mungkin teman-teman yang mungkin ada apa ya, ada kisi-kisi dari dosennya, bisa banget bagi-bagi sama teman-temannya biar berbagi juga ya. Dan pesan aku mungkin sebelum aku nutup, pesan aku tetap semangat guys ujiannya, UAS, tenang UAS, walaupun terbantai atau tergoreng-goreng, nggak apa-apa. Ini bagian dari perjuangan AIS. Oke, semangat semuanya. Jangan banyak bergadang. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan capek-capek. Oke, sekian dari aku. Kalian semua keren, kalian semua oke banget. Oke. Aku kembalikan. Amin, thank you Kak, thank you Kak. Terima kasih sama-sama teman-teman yang udah mau hadir, kalian keren, 23 orang yang ada di sini, keren banget. Ajak-ajak ya teman-teman. Next teman-teman yang lainnya biar kita lebih oke lagi. Oke. Mantap, aku kembalikan ke moderator.